Hai, saya Videoli. Saya sebagai Tante Della. Saya di sini perannya antagonis. Yang pasti saya menjadi pelakor ya. Jadi cerita di sini itu saya awalnya memang nggak kelihatan juga antagonisnya, tapi akhirnya saya begitu benar-benar merusak keluarga mereka semuanya di keluarga Herman itu, karena Herman itu adalah cinta lamanya Della gitu. Dan di sini saya udah masuk berarti ke episode 52 dan ini kita last buat season 1 ya. Nanti kita akan ada season 2, tapi ditunggu aja. Kita akan pasti ngabarin terus tanggalnya tanggal berapa, yang pasti ada season 2-nya. Nggak usah khawatir, pasti akan ada season 2-nya. Jadi jangan sampai ketinggalan, nonton aja terus mega series Suara Hati Istri di Indosiar. Sebenarnya sih nggak ada ya, pertimbangannya cuman kayak resiko ya, bukan pertimbangan sih sebenarnya. Jadi awalnya itu masih belum terlihat antagonisnya mau seperti apa gitu loh. Tapi di pertama itu sebenarnya si Della ini nggak ketahuan antagonis atau enggak. Setelah dia tahu ada Herman, dan Herman itu siapa, punya anak siapa, nyambungnya ke keponakannya ini Shiva. Jadi akhirnya dia timbullah dengan rasa dendamnya dia. Jadi dia ngerusak semuanya. Nah itu, dan dendamnya dia di sini tuh emang dendam yang memang karena anak. Kalau karena anak menurut orang pasti akan wajar kan gitu. Cuman di sini jadi banyak banget antagonisnya. Jadi kayak antagonisnya aku jadi kayak kemana-mana semua, dan emang itu tuh yang semuanya biang dan segala macam kejahatan itu adalah memang Della gitu. Nggak ada sih pertimbangannya sebenarnya, cuman karena memang ya resikonya aja sih, resikonya pasti banyak banget yang pasti akan membenci si Della ini. Ya semoga sih orang-orang membencinya bukan karena memang karakter dari pribadi aku sendiri, Videoli, emang itu udah karakternya gitu loh. Ya alhamdulillah semua orang ada timbal yang bagus gitu, timbal balik yang bagus juga gitu. Semua juga memang banyak yang fans juga sama sekali, dan memang aku juga berterima kasih di produksi ini banyak banget followers yang memang semakin banyak mengenal aku, dan semakin banyak juga yang memang follow aku juga. Awalnya kan aku memang syuting juga, dan memang tapi aku lebih banyak MC dan host gitu loh. Nah yang di sini tuh aku ini the first time banget aku main di MK, dan alhamdulillah langsung bener-bener dapat peran yang memang bagus banget gitu kan. Udah gitu memang aku dilatih sama sutradaranya juga di sini, dibangun karakternya mau seperti apa gitu loh. Sama Pasam ini memang bener-bener ngajarin aku untuk kayak menjadi peran antagonis yang beda daripada. Kalau itu sih mungkin aku masih belum tahu ya. Cuman kalau misalkan dia lihat Instagram aku sih mungkin banyak banget orang yang benci sama aku, benci sama Shiva itu udah banyak banget gitu loh. Cuman mungkin semakin kesini mungkin ada juga yang pro dan kontra. Mungkin ada juga yang memang orang bilang, alah udahlah itu cuman acting gitu kan. Ada juga yang memang sampai benci banget gitu. Kalau sampai gue ketemu di luar apa segala macam, ada yang bilang mau dijambak lah apa semua. Lucu sih gitu loh. Kadang ada yang sampai ketawa, kadang sampai ada yang apa sih gitu, tapi ya udah gitu loh, karena berarti memang mereka tersampaikan gitu loh, berarti tersampaikan dengan karakter si Della ini yang memang pasti akan disebel sama seluruh Indonesia. Ya mungkin setelah break ini aku akan istirahat dulu ya, mungkin istirahat dulu. PH lain sih udah banyak banget yang nawarin aku, cuman aku kayak butuh istirahat dulu, mungkin atau berapa lama, mungkin 2 mingguan, karena aku juga harus ada mau ke dokter, ada operasi, jadinya mungkin aku harus ada recovery, mungkin istirahat dulu, mungkin ya belum tahu sih gimananya lagi gitu, sambil nunggu buat untuk syuting season 2, karena memang nggak jedanya nggak lama juga. Sebenarnya kalau dibilang untuk berhenti, mungkin karena semuanya juga kan kini awalnya ini kan kita bukan stripping, awalnya kan kita memang untuk di series yang cuman 26 episode, akhirnya perpanjang 52 episode. Nah itu karena kita semuanya udah nggak bisa ada yang lanjutin dengan satu alasan, masing-masing punya alasan tertentu. Karena memang di awalnya kan kita syutingnya series gitu, mungkin ada juga pemain yang memang udah ada kontrak lain, ada ini apa segala macam. Itu alasan masing-masing lah gitu loh. Kalau diputus gini sih sebenarnya ya nggak apa-apa juga gitu loh, karena kan memang semua juga pasti punya kegiatan yang lain. Paling berat sebenarnya acting tuh berat itu pada saat kita nggak tahu kondisinya seperti apa gitu kan.
kalau kita sudah tahu kondisi seperti apa, keadaannya seperti apa, dan kita juga tahu ceritanya seperti apa, itu pasti kita akan dengan sendirinya itu natural pasti akan keluar. Contoh misalkan marah atau nangis atau apa. Pernah waktu itu karena aku udah capek banget, pernah juga satu itu karena aku udah capek dan aku memang selalu antagonis. Jadi untuk menuju ke nangis itu agak sulit gitu. Alhamdulillah nggak ada yang sulit. Alhamdulillah semuanya membaur dan semuanya juga memang kita udah benar-benar kayak family ya jatuhnya, karena kita udah 52 episode, kita udah masuk hampir 4 bulan, jadi ya nggak ada kesulitan sih. Alhamdulillah jaga kesehatan, karena kan aku juga rajin untuk infus, rajin juga aku minum vitamin, booster segala macam gitu kan, dan aku nggak lupa juga untuk minum air putih ya kan, apalagi kondisi kita ini sekarang kan lagi covid gitu kan, kita selalu kayak tes swab antigen atau segala macam, terus gitu juga kalau memang kita nggak di luar set atau kayak gimana, kita pasti akan menggunakan masker gitu kan, itu selalu kita jalanin protokol semua itu gitu kan, karena kan memasuki pandemik ini tuh jadi syuting pasti akan berbeda. Belum aja kali ya, belum dikasih aja. Nggak ada cinlok, nggak tahu ya kalau Arman sama Indah. nggak ada sih mas, cuman gitu doang sih, nggak ada yang ini juga sih. Sebenarnya seneng aja sih, justru aku suka banget kayak happy gitu loh, menemukan satu keluarga baru banget sebenarnya gitu loh. Sedih sih sebenarnya, cuman kan ya memang udah keputusannya memang harus seperti ini gitu loh. Jadi karena kan dari awalnya memang kita nggak ada perjanjian untuk akhirnya panjang, dan alhamdulillahnya gitu loh, kita tuh ratingnya lumayan statis dan banyak digemari seluruh Indonesia, dan itu semua orang sudah tahu gitu. Jadi ya alhamdulillah lah, kerja keras kita yang awal-awal tuh aku tidur cuman 2 jam sampai 4 jam itu aku paling banyak tidur. Dan aku tuh tipikal orang yang gak bisa gampang untuk tidur di lokasi. Kalau aku belum terlalu capek, itu pasti aku lebih untuk menahan gitu loh. Pasti aku lebih kayak, udah deh ntar aja dia tanggung tidurnya, ntar dia tinggung gitu. Gak gitu juga sih sebenarnya. Cuma mungkin memang udah belum dikasih aja gitu loh. Mungkin aku jadi semua juga memang pasti akan dikasih ya gitu. Cuma mungkin waktunya aja yang kita belum tahu gitu. Apa aku selalu kasih tahu aku, semua rezeki, maut, jodoh itu semuanya goib, jadi kita nggak tahu gitu loh. Jadi aku menjalankan semuanya dengan baik dan udah nggak usah mikir kalau mau dibilang untuk kayak cari pasangan atau gimana, itu pasti semua mau, ingin sekali, cuman mungkin masih belum ada yang cocok, atau karena kan bukan memang mungkin orang berpikir kayak halo selalu banyak pilihan atau kayak gimana, enggak juga ya, harus gitu loh. Cuman sama sekali enggak, karena memang sebenarnya aku sih gak pernah niat untuk cari di lokasi syutingnya, dan aku sama sekali tuh belum pernah ada untuk kepikiran kayak cinlok atau kayak gimana, karena kalau cinlok sama ini tuh takutnya ada gimana, ntar berantem atau kayak gimana, malah jadi nggak enakan gitu loh. Antara ada musuh-musuhan atau kayak gimana, yang namanya orang kalau udah punya pacar di lokasi atau kayak itu, aku harus benar-benar menjaga jangan, pasti akan jadi antagonis sih. Aku nggak tahu karena apa, karena si penulis itu kita nggak bisa tebak. Jadi kita nih bisa suka ngobrol kan sama pemain-pemain, ini ntar pasti dikasih ini nih, episode ini segini nih, itu kan ceritanya bakal seperti apa nih, pasti gini nih ceritanya gitu kan, ternyata enggak. Jadi benar-benar kita nggak bisa tebak. Ada lah pasti pacar. Aku pacar gitu, ada. Trauma atau apa? Nggak trauma juga sih sebenarnya. Nggak trauma juga. Ada. Cuman ya kalau menanggapi itu saya nggak bisa menanggapi gimana ya. Itu kan semua balik lagi ke pribadi orang masing-masing gitu loh. Aku tuh tipikal orang yang cuek. Aku cuek, tipikal orang yang tidak mau peduli gitu kan. Mau mereka cinlok atau mau mereka apa, selama mereka nggak ngeganggu satu sama lain atau apapun, itu bukan urusan aku gitu.